Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tato kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Aki-aki mantan jenderal, tapi mulutnya seperti preman pasar yang liar, tak bermoral dan menjijikan. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang nggak peduli mau sekalipun dia dari mantan purnawirawan, kalau nggak mendidik, tangkap Pak Prabowo, perintahkan Panglima TNI, Kapolri ya. Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel, dan itu juga dapat disebutkan. Izin Pak Prabowo, tolong tangkap si komis ini Pak, tentang kepemilikan senjata api. Kemudian Pak Prabowo cukur komisnya Pak, junior Bapak yang sudah tidak punya sopan santun dan tidak ada rasa bernegara. Semangat Pak, merdeka. Ini program ini kalau menurut saya program aneh atau program biadab. Punya program makan siang gratis, banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Ibu Yohana Abdullah yang menanggapi Pak Sunarko. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Check it out. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tato kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Aki-aki mantan jenderal, tapi mulutnya seperti preman pasar yang liar, tak bermoral dan menjijikan. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Dibilang kan, nah si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Kau yang paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Sehingga Jokowi Dodo harus menunjukkan ijazahnya. Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Berkaca diri kau. Tahu-tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan, kata dia, mencemarkan nama baik. Kawan kau siapa? Si Panci itu memfitnah. Ya wajar kalau ditersangkakan. Inilah otak ya kan, kalau nggak punya otak sama sekali, hanya karena uang, jabatan, sehingga meremehkan, merendahkan, menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, kesek kaki Jokowi Dodo lebih berharga dari orang seperti kau. Kata dia kan, ini kan aparat juga ikut bajingan ini. Kalian semua yang perbajingan, iblis yang berbentuk manusia. Terus kata dia kan, betul kan? Betul. Si Panci itu paling tinggi ketawanya. Panci, mudah-mudahan kau ya kan, nanti bener kamu di penjara ya kan, seumur hidup kau, biar ada efek jerah. Buat pihak kepolisian, udah selesai, ya dilimpahkan ke kejaksaan. Lengkapilah. Apalagi, udah berapa lama kasus ini dibiarkan, sehingga orang-orang kayak gini sesuka hati menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan menyebutkan bajingan, bangsat. Bahkan aparat sendiri dikata-kata bajingan, kalian diam saja. Coba buka mata kalian itu, ya, aparat keamanan, pihak kepolisian. Manusia kayak gini nggak pantas kalian ya kan diamkan di negara Republik Indonesia ini. Makin lama makin jadi-jadi. Ini lagi si Sunarko ini, ya, mantan jenderal tapi tak punya harga diri.
Cukup kita sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada potongan video dari Pak Sunarko yang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Jadi Pak Sunarko itu marah di awal video tadi. Kenapa marah? Karena Pak Jokowi itu belum menunjukkan ijazahnya. Akan tetapi teman-temannya sudah ikut ditersangkakan oleh aparat, sehingga direspon dan ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ke publik, ke hadapan Roy Suryo, ke hadapan Pak Sunarko ini, kira-kira Pak Sunarko dan Roy Suryo ini akan percaya nggak ijazah Pak Jokowi itu asli? Coba teman-teman komen dulu. Jadi menunjukkan ijazah ke publik, ya, misalnya ijazah Pak Jokowi mau ditunjukkan ke publik, itu bukan menyelesaikan sebuah masalah menurut saya. Justru akan menimbulkan masalah-masalah baru, framing-framing baru, dan lain sebagainya. Setahu saya, penyelesaian soal kasus ijazah itu di persidangan. Karena di sana nanti akan terlihat semua, akan terbongkar semua. Dan Pak Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya itu ketika diminta oleh pihak hukum, oleh pihak hakim. Jadi begitu kira-kira, ya. Jadi kalau menurut Roy Suryo yakin bahwa ijazah Pak Jokowi masih palsu, ya udah lanjut aja. Nggak perlu mengikuti jejak Sirismon, jejak Egy Sujana, nggak perlu. Lanjut aja, ya. Ya kita tunggu aja nanti bagaimana perkembangannya soal kasus ijazah ini, ya. Mudah-mudahan ada titik temunya, ada endingnya. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih. Iya, bersatu rakyat, nyari ikau, ngeplak ikau, mis kumis. Ini model si kumis ini ditangkap ini. Selesai urusan. Aman negara ini tanpa orang-orang macam si kumis. Nggak peduli mau sekalipun dia dari mantan purnawirawan, kalau nggak mendidik, tangkap. Tangkap Pak Prabowo, perintahkan Panglima TNI, Kapolri, ya. Ini si kumis nih kalau udah menuju ke makar. Kalau memang dia mau makar, tangkap dia. Kalau memang kau punya kemampuan untuk memakzulkan presiden yang dipilih rakyat 58%, coba kau tunjukkan kemampuanmu, ya. Gak usah dengan bacot doang, kau modal kumis aja kau. Mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah. Woi, Sunarko, lu kan prajurit, tahu aturannya, tahu nggak? Kalau lu nggak suka, nggak ini, laporin ke DPR itu. Jangan main ngoceh-ngoceh, kau provokator kau namanya itu. Orang rakyat udah percaya sama Prabowo. Kau aja yang nggak ini, karena kalian kalah tuh. Kalian mau berkuasa aja kau, goblok kau. Orang berkuasa tuh berarti rakyat, bukan bikin-bikin fitnah, provokasi. Soeharto selama 30 tahun nggak ada masalah dia tuh, walaupun nggak bisa kerja dia. Ini baru 5 tahun, 2 tahun belum ini udah kau minta hasilnya kau. Sunarko, goblok. Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan. Izin Pak Prabowo, tolong tangkap si kumis ini Pak, tentang kepemilikan senjata api. Kemudian Pak Prabowo cukur kumisnya Pak, junior Bapak yang sudah tidak punya sopan santun dan tidak ada rasa bernegara. Semangat Pak, merdeka. Ini program ini kalau menurut saya program aneh atau program biadab. Anggaran program ini ngambil dari alokasi dana pendidikan. Guru honorer yang digaji dengan tidak manusiawi. Hari libur dibagikan, puasa dibagikan, lebaran dibagikan. Udahlah Prabowo tuh gak usah malu. Kalau dulu dari waktu kampanye mulutnya ngomong akan memberi makan gratis, gak usah malu. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Cukup kita udah melihat, menyaksikan, dan menonton video tersebut. Itulah video respon dari netizen, dari pendukung Pak Prabowo, dari pendukung Pak Jokowi yang merespon dan menanggapi Pak Sunarko. Dan di ujung video tadi ada potongan video dari Wapres Gibran yang membahas soal MBG. Jadi kurang lebih seperti itu videonya, ya. Jadi Pak Sunarko ini tidak menonton video saya, ya. Berkali-kali saya sudah pernah mengatakan bahwa mengkritik boleh, jangan mencaci maki, jangan menghina. Indonesia adalah negara demokrasi dan sah-sah saja kita mengkritik, menyampaikan pendapat. Kritik itu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, ya. Jadi kalau seandainya Pak Sunarko ini mengkritik Pak Prabowo dan mengkritik Pak Jokowi, kemudian dalam kritikannya itu ada kata-kata yang keras, kemudian menghina, mencaci maki dan lain sebagainya,
Itu jangan heran lagi kalau seandainya ada pendukung Pak Jokowi, ada pendukung Pak Prabowo yang menyerang balik Pak Sunarko. Itu sudah pernah berkali-kali saya katakan. Mungkin Pak Sunarko tidak menonton video saya ya. Ya, jadi seperti itu ya. Silahkan sampaikan pendapat, silahkan kritik ya. Tapi dengan cara yang baik-baik, tanpa kata-kata yang merendahkan, menghina, mencaci maki, kata-kata kasar ya, jangan seperti itu.